sahabat Urban Journey. Surga merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Keindahan surga digambarkan dalam banyak dalil Al-Quran dan hadis. Allah menciptakan surga sebagai tempat berkumpulnya orang-orang beriman dan bertakwa. Kelak di akhirat, surga menjadi tempat tinggal yang abadi. Namun, tahukah kamu bahwa surga dibagi menjadi beberapa tingkatan dan beberapa syarat untuk calon penghuninya? Berikut nama-nama surga dan calon penghuninya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan sebarkan sebagai amal jariah Anda. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga dengan tingkatan paling tinggi. Surga Firdaus ini merupakan tempat bagi golongan orang yang salatnya selalu terpenuhi, jauh dari perbuatan sia-sia, rutin dalam membayar zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanah, dan menepati janjinya. Surga Firdaus juga telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Bagi orang-orang yang beriman yang telah menjalankan amal kebaikannya selama di dunia, maka mereka tentu akan disediakan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan masuknya ke surga Firdaus, tentu hal tersebut adalah suatu kenikmatan yang kekal dan termasuk tempat tinggal bagi orang-orang saleh. Yang kedua, surga Adn. Surga Adn merupakan surga pada tingkatan kedua yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Surga ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 72. Di dalam surat tersebut sedikit mengulas tentang surga Adn, termasuk pembahasan mengenai orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga Adn. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan ridha Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 72. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim merupakan surga pada tingkatan ketiga. Surga ini diperuntukkan bagi golongan orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal saleh ketika hidup di dunia. Surga ini juga sempat dituliskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 8-9. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Luqman ayat 8-9. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa merupakan surga yang berada pada tingkat keempat. Golongan orang-orang yang memiliki amal saleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menahan hawa nafsu selama di dunia, adalah termasuk golongan orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga ini. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 19 menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga Ma'wa. Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19. Yang kelima, surga Darussalam. Surga Darussalam merupakan surga yang berada pada tingkatan kelima. Orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga ini adalah golongan yang memiliki iman yang kuat, dapat mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mengerjakan amal saleh lainnya. Bahkan, surga ini juga telah disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 127. Allah berfirman, bagi mereka disediakan surga Darussalam pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka, disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 127. Yang keenam, surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah merupakan surga yang berada pada tingkatan keenam. Surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berbuat hal yang maksiat. Dalam surat Al-Fatir ayat 34 juga dijelaskan mengenai surga ini, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi, maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surah Al-Fatir ayat 34. Yang ketujuh, surga Muqamal Amin. Surga Muqamal Amin adalah surga yang menempati urutan ketujuh. Surga ini salah satu dari nama-nama surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki keimanan dengan tingkat muttaqin. Artinya, surga ini ditujukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Muqamal Amin ini terbuat dari emas. Hal ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 51. Allah berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Yang ke-8 surga khuldi. Surga khuldi adalah surga yang berada pada tingkat ke-8. Surga ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga ini adalah golongan orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ketakwaannya tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Allah berfirman, "Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka." Quran Surah Al-Furqan ayat 15. Selain dijelaskan dalam Al-Quran, gambaran keindahan surga juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadits. Di surga tidak ada penderitaan dan kesusahan. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara para penghuni neraka yang paling banyak kenikmatannya dari para penghuni dunia didatangkan pada hari kiamat, lalu ditumpahkan ke neraka dengan sekali tumpahan. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan walau sedikit pun? Adakah satu kenikmatan yang melewatimu walau sedikit pun?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah ya Rabbi.' Di antara para penghuni surga yang dulunya paling menderita di dunia didatangkan, lalu ditumpahkan ke surga dengan sekali tumpahan, lalu dikatakan kepadanya, 'Wahai anak Adam, apakah engkau melihat penderitaan walau sedikit pun? Adakah kesusahan yang melewatimu walau sedikit pun?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah wahai Rabbi, tidak ada yang melewatiku, dan tidak pula kulihat kesusahan walau sedikit pun.'" Yang kedua istana di surga. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Di surga ada sebuah istana yang tidak akan dapat ditembus oleh matahari dan bulan. Di dalamnya ada malaikat yang memuji Allah dan memberikan selamat kepada orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, rumah di surga terbuat dari emas. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Di surga ada rumah-rumah yang terbuat dari bata emas dan perak. Di dalamnya ada taman-taman dan mata air yang indah." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, telaga di surga. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku memiliki telaga yang luasnya bagai antara Elia Baitul Maqdis dan Ka'bah. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana ada gelas sebanyak bintang di langit. Membentang kepadanya dua aliran dari surga. Yang satu aliran dari perak, yang satu dari emas. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya." Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Yang kelima, dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga tidak akan pernah bisa terbayangkan oleh manusia. Semua jenis kenikmatan tentu berada di dalam surga. Kenikmatan yang ada di surga sangatlah sempurna, jauh daripada nikmat dunia saja. Nikmat yang satu ini adalah nikmat tertinggi. Bagi para penghuni surga, mereka akan merasakannya. Nikmat tertinggi ini adalah bagi para penghuni surga akan dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Jika telah masuk penduduk Al-Jannah ke dalam Al-Jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, 'Apakah kalian ingin tambahan dariku?' Mereka seraya menjawab, 'Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam Al-Jannah atau surga dan menyelamatkan dari An-Nar atau neraka?' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya, maka tidaklah mereka diberi nikmat yang lebih mereka sukai dibanding dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 181. Demikianlah penjelasan mengenai nama-nama surga, calon penghuni surga, dan nikmat yang didapat di dalam surga sesuai Al-Quran dan hadis. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surga dan merasakan nikmat dari surga. Ketik amin di kolom komentar. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga sebarkan sebagai amal jariah Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.